Jadi kan kita dikhawatirkan orang kesini datang memuja-muja kan takut kata musyrikan gitu. Si padahal kan kita untuk melestarikan cagar budaya peninggalan leluhur kita. Sampurasun, selamat sore, kembali lagi di Spiritual Muda Indonesia. Hari ini hari yang istimewa nih. Kita berada di salah satu tempat bersejarah ataupun tempat keramat dan tempat berkaromah. Di sini dengar-dengar informasi dari masyarakat ada namanya Punden Berundak. Ayo teman-teman, biar penasaran kita menuju ke salah satu sesepuh ataupun yang merawat tiga tempat ini. Yuk ikuti terus perjalanan kami, jangan pernah bosan karena ada hal-hal yang luar biasa yang teman-teman harus tonton. Yuk terus. Baik, kita sudah sampai di kediaman sesepuh ataupun tokoh yang merawat tiga situs itu ya. Berpersingkat waktu kita temuin aja seperti apa sih ceritanya dan sejarahnya. Kita langsung temuin ke beliau. Ayo teman-teman. Sampurasun. Sampai. Sehat bah? Alhamdulillah Kasep. Mak cerek. Oh ini teman-teman sudah ada dupa nih. Oh, alhamdulillah udah wangi. Siap. Alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman sesepuh ya ataupun yang merawat tiga situs tadi. Mari kita tanya dan kenalan dulu, namanya siapa ya? Coba Bah diperkenalkan, namanya siapa Bah? Nama saya Sugandi. Udah lama di sini Bah? Alhamdulillah, udah lama. Sekitar 23 tahun lah. 23 tahun. Ini ada siapa ini? Kebenaran ini ada dari Pakuan Pajajaran, ketua Kang Yudi, ini Kang Yudi Dipo ini. Alhamdulillah kebenaran ya. Kebetulan teman-teman di sini juga ada Pak Yudi ya, selaku yang punya pendiri LSM Pakuan Pajajaran. Coba Pak Yudi diperkenalkan dulu, ada acara apakah dengan Abah Gandhi? Perkenalkan dulu, saya Yudi Diponegoro, sebagai pendiri LSM Pakuan Pajajaran. Alhamdulillah sudah berapa lama ini kan saya juga belum sempat mampir ke Mbah Gandhi gitu. Saat ini saya ada berkesempatan waktu silaturahim dengan Mbah Gandhi yang mana kedatangan saya ke sini untuk menindaklanjuti tentang penemuan Mbah Gandhi. Ada beberapa batu situs ya. Yang pertama ini di belakang saya ini adalah situs 12 Punden Berundak yang waktu pada tahun 2021 pernah kita daftarkan gitu kan ke Disbudpar Kabupaten Bogor gitu kan. Nah ini sudah, dan waktu itu pun udah pernah dengan kepala desa kita adakan acara selamatan gitu kan di tahun 2021 di bulan Maret itu. Nah setelah kesininya gitu kan, kebetulan LSM Pakuan Pajajaran ini memfokuskan kegiatan pada pelestarian dan pengembangan alam berikut situs benda cagar budaya gitu kan. Adapun benda cagar budaya ini adalah baik berupa batu-batu, makam, petilasan maupun alam ya, alam sekitarnya yang perlu kita lestarikan gitu. Nah dalam hal ini kebetulan Abah Sugandi juga termasuk dalam tim kami di LSM Pakuan Pajajaran, dan beliau yang menemukan dan menggali potensi situs cagar budaya 12 Punden Berundak ini gitu kan. Saya bersyukur gitu kan dengan sekuat tenaga, bahkan dia juga menggali beberapa lama ini kan. Yang saya dengarkan dari mulai tahun 2009 lah beliau sudah menggali lahan ini gitu kan.
sampai tercipta beberapa susunan batu gitu kan. Baik teman-teman, jadi intinya cagar budaya ini, jadi tolong jelasin ada yang terdaftar dan belum. Nah kebanyakan saya kan kemarin juga kan mengunjungi nih ke beberapa tempat-tempat bersejarah, itu belum apa ya, belum terkenal juga. Itu kalau misalnya didaftarin ataupun itu bisa tuh, ada undang-undangnya itu tuh. Ada, jadi ada undang-undang cagar budaya, dan undang-undang pemajuan kebudayaan. Oh gitu. Undang-undang pemajuan kebudayaan ini juga sudah diturunkan kepada Perda Perda Kabupaten Bogor tentang pemajuan kebudayaan. Nah di situ nanti kita masuk dalam lingkungan cagar budaya gitu kan, pelestariannya. Nah di sini kami selaku wadah LSM Pakuan Pajajaran berusaha untuk menindaklanjuti dan juga untuk menaungi beberapa situs benda cagar budaya yang sifatnya cagar budaya gitu kan. Jadi untuk bisa kita kelola bersama dengan bekerja sama dengan pemerintahan dan pemilik lahan setempat gitu kan. Jadi tidak perorangan. Jadi kita atas nama lembaga kerjasama bermitra dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan potensi yang ada di sekitar cagar budaya tersebut. Begitu Kang Otoy. Baik teman-teman, ternyata untuk makam-makam keramat ataupun cagar budaya itu ada undang-undangnya juga ya. Alhamdulillah Spiritual Muda Indonesia sekarang ketemu dengan salah satu lembaga ya yang bergerak di bidangnya lah. Mungkin nanti tim Spiritual Muda bisa kolaborasi dengan Pak Yudi, karena kita juga banyak juga ya penemuan cagar budaya ataupun tempat-tempat keramat yang pernah kita kunjungi. Berarti nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Yudi. Sekarang saya mau langsung menuju ke Punden Berundak ya. Nanti Abah Gandhi bisa menjelaskan ini ditemukan tahun berapa dan ini pun tempat patilasan siapa gitu ya. Lebih lanjutnya kita langsung aja ke tempat Punden Berundaknya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah di situs Punden Berundak ya. Lebih awalnya akan kita tanya sejarahnya seperti apa dan ini kenapa disebut Punden Berundak dan ditemukannya kapan dan ini tempat apa dulunya. Coba Abah Gandhi bisa dijelaskan ini Punden Berundaknya ada beberapa patilasan dan tempat apa aja, terus peninggalannya apa aja yang ditemukan di sini. Alhamdulillah sekarang saya dikunjungi sama Kang Otoy ya, tim Spiritual Muda Indonesia. Ya, Spiritual Muda Indonesia. Saya selaku penemu Punden Berundak. Waktu saya menemukan pada tahun 2009. Oh, 2009 ya. Tanggal 14 Agustus 2009. Ini pertama ditemukan ini yang bentuk segitiga kayak gunung. Oh, ini teman-teman nih ditemukan tanggal 14 Agustus 2009. Ini pertama waktu saya menemukan. Gitu. Terus saya gali lagi, ada penemuan lagi. Penemuan lagi kayak sejenis kujang. Oh, ini kujang nih teman-teman nih. Waktu itu saya habis pulang dari sholat Jumat, saya suruh menggali ini. Ada bisikan untuk menggali ini, dan ditemukanlah ini bentuk kayak kujang. Oh, ini kujang. Barangnya. Ini kujangnya di mana nih? Ini kujang di belah sini nih. Nah, bentuk kayak kujang di sini. Teman lihat dulu tuh. Ini kujang. Oh, ini kujang ya ke sini ya? Ya itu. Terus berlanjut saya gali sampai beberapa bulan ke depannya saya menemukan tapak kaki. Oh, ada tapak kaki juga di sini. Iya, tapak kaki. Ini tapak kakinya ini, tapak kaki. Ini tapak kaki. Tapak kakinya ini. Teman-teman nih, tapak kaki ini. Termasuk simbol-simbol ini kayak burung Garuda, kepala burung Garuda ini. Ini kayak kepala burung Garuda simbol-simbolnya. Terus ini tapak kaki juga. Ini tapak kaki juga di sini. Di sini tapak kaki juga. Ini tapak kaki. Oh, ini jempol kayak jempol ya. Oh, ini gede-gede banget. Iya, tapaknya gede banget ini. Oh, kaki segini. Terus berlanjut, saya menemukan ini lagi di sini ada. Sini kayak
ukiran seorang putri. Ini ukiran seorang putri ya. Dibentuknya kayak begini. Oh gitu. Nah, terus saya menemukan ini lagi. Ini kayak bentuk keris. Jelas kayak keris. Ya, keris itu ya. Iya betul. Ini kayak keris. Ini banyak sih barang-barang yang bahkan tersimpan bisa diamankan di rumah saya, dalam rumah saya amankan. Jadi khawatir gitu kan. Siap. Khawatir ada hal gitu kan. Terus banyak lagi. Terus ada di sini. Masih banyak teman-teman nih. Masih banyak. Seru nih. Terus ada bentuk-bentuk kayak begini. Ini kalau dilihat secara ini kayak bentuk kuda ya. Ini kayak kuda kayak nih. Kuda. Ini kepalanya ini badannya ini badan ini kayak kaki nih. Ya apa ini kaki nih kan? Kaki ini kayak buntutnya ini ya. Ini kayak kuda lagi berpacu gitu kan. Itu banyak juga ya. Ini salah satunya ini, banyak lagi ini. Bentuknya kayak begini. Terus kayak ada kayak tempat orang bertapa ini banyak sampai juga bolong gininya ya. Mungkin leluhur waktu itu bertapa di sini. Nah, ininya bentuknya kayak begini. Siap. Dan banyak lagi ada di rumah ya. Nah, nanti kita jelaskan lagi di rumah, nanti kita lihat kan gitu. Teman-teman, tadi kan sudah dijabarkan ya ada batu apa di sini kan sama Abah Gandhi. Sekarang sejarahnya, terus ini dulu tempat apa sih Bah dulu ini tuh Bah? Kalau menurut secara tim orang cagar budaya atau dari dinas menyatakan dia tepun dan berundak. Oh, kalau secara pemerintah, secara pemerintah menyatakan dan berundak, tapi secara melalui ritual apa itu tempat apa ini dulu? Menurut spiritual saya ini sejenis pesewakan agung kayak petilasan gitu ya, tempat kumpul. Oh, itu tempat kumpul ini tempat tuh kumpul di sini para leluhur kita, Bogor khususnya ya. Itu. Coba ini ada hal-hal aneh apa di sini Pak? Tolong ceritakan ada apa gitu di sini? Hal-hal yang di luar nalar lah Pak. Kalau hal-hal aneh banyak. Orang sering berkunjung, orang mau macam-macam, ternyata dengan sendirinya itu tepar sendiri. Udah sendirinya itu dengan sendirinya. Apa ya bahasanya, orang yang niatnya nggak lurus gitu ya? Nggak lurus, nggak bener, langsung dia pada pingsan, pada kemasukan. Oh, kalau ke sini tuh. Jadi nggak sembarangan juga di sini ya? Kadang-kadang dia ngelihat harimau katanya kan. Oh, di sini tuh. Kalau kadang ngelihat naga gitu kan. Kalau harimau biasanya di mana timbulnya tuh Pak? Ini di sekeliling kadang-kadang. Oh, di sebelah sini ya? Sekeliling sini. Kalau naga itu? Naga biasa di sini nih. Dia naga kadang-kadang munculnya di sini. Di sini naga begini. Nah, ini naga di sini, naga di sini tadi, harimau di sebelah sini ya. Harimau selalu ngiter itu. Nah, di sini yang penjaganya tuh di sini siapa Pak? Penjaga yang nunggu di sini. Kalau penjaga menurut spiritual ya, ini yang di sini ada yang menguasai di sini, mengatakan wallahu alam bisawab ya. Mengatakan dia namanya Eyang Mangkubumi Mangkudiraja. Oh, ini namanya di sini Patilasan Eyang Mangkubumi Mangkudiraja. Mangkudiraja. Ya. Penunggu di sini. Itu beliau itu dari mana tuh asalnya itu? Emang dari kerajaan Pajajaran ataupun dari mana itu? Kalau menurut spiritual saya ya, emang Pajajaran juga. Kenapa? Pajajaran juga ya? Kan ada simbol-simbol kujang kan gitu. Oh, ya kujang tadi ya. Itu kujang tadi, simbol pada kujang simbolnya Pajajaran. Tapi intinya tetap petilasan yang Prabu juga. Oh, intinya mah Prabu. Iya, intinya itu Prabu Siliwangi juga gitu. Jadi Prabu Siliwangi di mana-mana banyak gitu ya. Gitu. Sini juga ada ya. Tanggapan masyarakat sekitar penemuan ini gimana, tanggapan masyarakat itu? Ya kalau di masyarakat kadang-kadang kan ada yang pro kontra ya. Begitu. Pro kontra. Ya kita tanggapi dengan baik aja. Oh gitu. Jadi kan kita dikhawatirkan orang kesini datang memuja-muja kan takut kata musyrik kan gitu. Padahal kan kita untuk melestarikan cagar budaya, peninggalan leluhur kita. Nah, jadi teman-teman intinya kita di sini bukan nyembah batu Pak ya. Bukan. Cuma kan ini kan tanggapan yang lain beda. Jadi bisa dijelaskan lah, ini adalah salah satu sejarah yang harus kita lestarikan, harus kita jaga. Betul. Karena sejarah itu berharga Pak ya. Betul. Ini lokasi tempatnya daerah mana ini, Bah? Ini Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Oh, masih di Kabupaten Bogor ini tempatnya. RT 04 RW 6
kampung Pasir Eri. Yang kesini banyak yang jarang kesini, Bah. Alhamdulillah banyak. Dari mana aja tuh? Dari Cirebon, dari Pelabuhan Ratu. Oh, dari mana-mana. Banyak. Itu mereka yang tahu kesini. informasi ini dari mana ya? Wallahu alam, itu kayak ada petunjuk Tiba-tiba katanya. datang aja gitu ya. Tiba-tiba datang, ada petunjuk katanya suruh ke sini gitu. Kalau warga sekitar ini merawat atau ada yang merusak sini nih? Jadi warga sekitar ya diam aja gitu. Jadi cuma melihat, tidak ada reaksi apa-apa sih. Cuma itulah ada pro kontra tentang agama ya, kepercayaan. Oh, kepercayaan. Jadi intinya pro kontra Abah di ini situ aja, hanya gitu. melestarikan peninggalan ya, Bah, Betul, ya? betul. Bukan kita ini tempat pemujaan atau bukan ini ya? Bukan. Kita lestarikan ya. Ya. Pesan Abah untuk warga ataupun masyarakat tentang penemuan ini, gimana pesan Abah untuk masyarakat? Kalau pesan saya makan begini, tidak mungkin ada kita kalau tidak ada leluhur kita. Oh gitu. Makanya peninggalan leluhur kita itu harus dijaga, dirawat dan dilestarikan untuk mengingatkan kepada cucu-cucu kita supaya tahu bahwa peradaban zaman dulu itu orang tua gitu benar-benar ada. Ada gitu ya. Itu intinya. Di situ ya. Jadi jangan sampai dihancurkan. Jadi ini secara legalitas belum terdaftar di sini nih. Belum. Cuma tadi sama Pak Yudi ya, mau mencoba didaftarkan ke dinas terkait ya. Alhamdulillah waktu itu kan ada acara di sini untuk selamatan. Ya. Alhamdulillah dari Kang Yudi di Ponorogo melaksanakan selamatan, bahkan dikunjungi orang-orang dinas, Kang ya. Oh di sini. Gitu, bahkan palura setempat yang gunting pitanya. Oh dulu itu di Gitu. sini tuh ya. Tapi sampai sekarang tindak lanjutnya tidak ada, kan Tidak gitu. ada. Ya sekarang mungkin mau di aktifkan lagi mungkin. Iya. Nah harapan Abah ke depannya untuk tempat ini seperti apa untuk ke depannya lah? Apa ini harus dilindungi ataupun harus dilestarikan ataupun harus dikembangkan, gimana, Bah? Kalau harapan saya sih kepingin ya, kepingin saya teh ini teh harus dirawat, dilestarikan supaya jangan sampai punah. Oh gitu. Untuk mengingatkan kita kepada cucu-cucu kita. Jadi teman-teman, Abah Gani ini luar biasa ya. Beliau juga salah satu yang masih melestarikan sejarah, dan kita akan tanya-tanya ke Pak Yudi sampai manakah ini mengenai legalitasnya ya untuk kedepannya. Dari ini apa udah terdaftar apa sampai mana, entah kita coba tanya ke Pak Yudi lagi. Baik Pak Yudi, tadi kan saya sudah tanya-tanya kepada sesepuh ya ataupun yang menemukan situs ini. Tadi juga katanya situs ini dulu pernah ada acara di sini ya, Pak ya. Betul. Pernah ada acara dan salah satu kepala dinas juga hadir dari Disparbud hadir di sini ya. Nah ini kenapa masih belum terdaftar di Dinas Pariwisata dan Budaya, Pak Yudi? Kendalanya apa tuh? Jadi kalau masalah terdaftar atau tidaknya, karena kendala di dinas pun tim itu hanya 2 orang 3 orang. Oh gitu. Mereka juga mengurusi ada beberapa ribuan di kabupaten itu. Oh situ banyak itu. Banyak ribuan gitu itu. kan. Ribuan gitu kan. Kalau kita tidak berperan aktif juga tim itu keteteran gitu loh. Oh, Satu gitu. itu, kedua juga kan dari pihak pemerintah desa pun seharusnya bisa berperan serta aktif juga Begitu. untuk membantu wilayah ini gitu loh. Jadi pihak desa juga harusnya bisa menyajikan beberapa catatan tertulis gitu kan untuk diajukan ke dinas pemerintah Kabupaten Bogor. Nah dalam hal ini juga kami dari LSM Pakuan Pajajaran mempunyai rencana kegiatan untuk pelestarian dan pengembangan selanjutnya dari situs cagar budaya ini. Salah satunya dia kita akan mencoba untuk menjadikan wisata sejarah. Oh di sini tuh untuk Ya. kedepannya ya. Kedepannya Wisata sejarah. wisata sejarah dan religi gitu kan, yang mana untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar juga untuk melestarikan apa yang pernah leluhur kerjakan di wilayah sini gitu kan, yang mana mungkin dari leluhur juga dulu sudah pernah mengembangkan wilayah di sini gitu kan. Jadi kita Untuk akan kemajuan kembalikan lagi ke masyarakat. ini ya, Iya. ke produksi ya. Ya gitu kan. Jadi Siap. kita harus melestarikan, mengembangkan apa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita gitu. Jadi jangan sampai hilang, punah, apalagi dihancurkan Oh begitu. gitu.
Baik, coba pesan Pak Yudi untuk teman-teman mengenai cagar budaya, kita harus gimana, dan biarpun teman-teman ada penemuan harus bagaimana untuk yang tadi apa yang didaftarkan dilindungi undang-undang itu harus seperti apa itu Pak Yudi? Jadi kalau menurut kami apabila ada rekan-rekan teman-teman yang lain bila menemukan potensi situs cagar budaya segala gitu kan, buru-buru kita lindungi oleh tim kita dulu. Jadi kita rawat, kita pelihara dulu, setelah itu kita daftarkan gitu kan ke dinas terkait gitu kan, yang mana pengelolaan ini pun harus kita kerjakan bersama-sama. Oh, bersama-sama ya, dengan pemilik dan warga sekitar situs cagar budaya tersebut gitu loh. Gitu. Nah, jadi Gitu. teman-teman kalau ada penemuan apapun bisalah komentar, nanti bisa diskusi dengan Pak Yudi, karena kan teman-teman juga bingung. Otomatis setiap satu daerah pasti ada Pak tempat sejarahnya Pak ya. Banyak gitu. Nah, kan. makanya kita mempermudah dinas Pak ya, mempermudah dinas kita. Tadi apa yang diutarakan Pak Yudi bisa ke kontak kami. Diutarakan Pak Yudi tadi, karena dinas itu terbatas ya, cuma 3 orang timnya ya. Makanya cagar budaya ini tanggung jawab kita bersama. Makanya kalau ini ntar bisa kontak ke Pak Yudi dimanapun ada situs yang belum terdaftar ya. Baik teman-teman, tadi kita udah bincang-bincang ya dengan salah satu penemu juga, dan Pak Yudi dari LSM Pakuan Pajajaran yang menjembatani ke dinas ya. Terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Terima kasih. Abah, terima kasih. Ya. Ikuti terus perjalanan kami di Spiritual Muda Indonesia. Baik teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang ya di tempat Punan Bundak tadi, dan tadi juga kata abang kan ada beberapa batu yang diamankan ya. Di sini juga udah ada nih batunya nih. Untuk penjelasannya nanti kita akan tanya Abah, ini batu apa sih, kenapa harus diamankan begitu. Baik Bah, coba tolong dijelaskan Bah, ini batu apa aja yang ini di sana juga penemuannya ya? Betul. Baik, kita lihat ya batu-batu yang diamankan bentuknya berbagai macam bentuk ya. Jadi kayak begini bentuknya. Bentuk apa itu Pak? Kayak bentuk yang semar ya, kayak semar ya. Ini teman-teman nih kayak yang semar ini bentuknya nih. Bentuk semar ya. Nggak ada kuncungnya ya. Tuh ya. Ini alam ini nih. Ini alam. Ini. Udah seperti ini. Udah seperti ini. Bahkan di belakangnya juga ada kayak begini. Oh begitu. Berarti ini termasuk artefak juga ya? Betul kayaknya artefak. Terus ini bentuk ada kayak sejenis artefak kayak kujang kembar. Kujang kembar nih teman-teman nih. Oh ya. Batu-batu yang diamankan dikhawatirkan ada tangan-tangan jahil ya gitu. Jadi ada bentuk berbagai macam kayak mode senjata juga kayak tuh kayak kujang juga dari batu semua. Nih, salah satunya 2 ini, terus banyak juga ini ada ini kayak senjata juga, kujang juga ini gini. Ini di situ semua penemuannya Pak. Betul. Tapi kalau misalnya digali banyak juga Pak ya? Ya mungkin masih banyak ya di lokasi. Jadi perlu pengembangan juga Pak ya? Terus ini juga memang sejenis kayak kujang juga ini. Banyak kan disenjatain kayak gada nih, kayak kujang juga. Terus ini emang disambung. Saya ada tugas dari ini disambung. Ini saya menemukan yang kepalanya dari mata air Maribaya. Terus ini saya suruh cari gagangnya di sini. Alhamdulillah ketemu. Jadi pas ya kayak kujang begini. Iya, kujang teman-teman. Oh berarti ini dari Maribaya itu? Betul. Oh nanti kita akan ke sana teman-teman yang mata air tadi Maribaya. Terus ini ada juga kayak telapak kuda. Ini telapak kuda nih, kayak telapak kuda. Oh iya itu kayak telapak kuda. Ini depannya ya. Ini ada beberapa ya. Ada mungkin tidak semua dikeluarkan, perlu banyak ya. Masih banyak di tempatnya di inilah. Terus ada satu nilai yang lebih antik lagi nih. Ya Allah alam nih bentuknya kayak mahkota. Kayak mahkota nih bentuknya ya. Kayak mahkota. Kalau digini kayak mahkota. Oh iya kayak mahkota. Gitu kan. Allah alam ya. Ini cuma dilihat bentuk aja. Begitu Kang Teh ya. Baik. Ini harapan Abah nih. Kalau harapan Pak Yudi juga kan Bagandi banyak penemuan ya barang kayak gini. Ini
ini banyak juga Mas ini belum diinin semua Bah. Belum semua. Cuma ini yang intinya aja ya. Yang intinya aja. Ya harapan apa untuk barang-barang ini atau gimana Bah, harapan apa untuk kedepannya? Kalau harapan saya sih untuk kedepannya mudah-mudahan ada dinas terkait yang bergerak digerakkan hatinya dari dinas pemerintahan untuk membuat suatu tempat kita bikin museum. Oh, museum ya. Museum ya Kang ya. Ya. Jadi lebih enak gitu lihatnya kita pajang lah gitu. Karena masih banyak juga Bah Betul, penemuan-penemuan masih ya. banyak. Bukan puluh lagi udah Ratusan teman-teman. ratusan kalau kita ini kita keluarkan semua terlalu banyak lah gitu. Ya mungkin nanti jalur Pak Yudi kali Pak Yudi untuk dinas terkait memfasilitasi ya minimal ada saung dulu Bah ya. Betul. Buat iniin nanti ada Pak Yudi nanti bisa menjembatani lah dengan Pakuan Pajajarannya. Gitu. Kita dari elemen masyarakat hanya bisa mendorong pada pihak terkait itu untuk segera dapat merealisasikan apa yang ada di dalam undang-undang maupun perda yang sudah berlaku di Kabupaten Bogor, yaitu perda tentang pemajuan kebudayaan. Kalau ini emang bentuknya seperti artefak ya harusnya sih emang kita buatkan semacam museum gitu kan. Tempat lah yang menampung. Misalnya di daerah sini Dramaga ada beberapa pertemuan bikin. Jadi kalau di Kabupaten Bogor sih yang saya lihat harusnya setiap kecamatan ada museumnya karena nggak akan ketampung kalau hanya satu tempat di Pemda misalnya di Cibinong gitu kan. Karena ratusan di tiap kecamatannya sudah ada ratusan atau ribuan benda artefak yang kalau kita mau gitu kan. Tapi kebanyakan kan akhirnya pada hilang benda-benda ini itu kan dibawa kemana-mana buat koleksi pribadi gitu kan. Nah sebenarnya kan ini kalau misalnya bisa kita simpan di museum ini kan buat bahan edukasi juga buat generasi selanjutnya gitu kan. Generasi anak cucu kita ke depan gitu kan, edukasi tentang adanya peninggalan leluhur kita yang sudah mempunyai nilai seni dan nilai budaya yang luhur dan tinggi dan agung gitu kan. Begitu Bang Utoy. Ya, jadi teman-teman intinya batu ini bukan untuk sembah ataupun dipupusti ya, ataupun dipupusti karena tadi udah penjelasan dari Pak Yudi. Ini adalah satu bahan membuat edukasi ke teman-teman biar nggak punah Pak ya, biar nggak punah. Kita saranin ya kepada pemerintah kalau bisa sih libatkan dengan elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat atau apa gitu kan bentuknya. Jadi bisa sama-sama merawat melestarikan benda-benda tersebut gitu kan. Kalau secara sepihak pemerintah aja mungkin kurang lah gitu kan. Tapi kalau ada pembinaan ke beberapa organisasi untuk melestarikan, menjaga, merawat itu lebih baik lagi. Begitu Bang. Tapi alhamdulillah juga dengan berjalannya Napak Tilas kita ataupun perjalanan virtual muda kita bisa ketemu dengan Pak Yudi selaku pengembang ataupun pelestari cagar budaya yang lembaganya Pakuan Pajajaran. Nanti kedepannya kami juga bisa kolaborasi dengan Pak Yudi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti setiap perjalanan kita bisa sama-sama kita. Itu aja teman-teman dari saya. Tetap ikuti terus perjalanan kami di Spiritual Muda Indonesia dan jangan pernah bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tim Spiritual Muda di sini kami juga mungkin akan menanyakan secara langsung ya pada Mbah Gandhi proses awalnya penemuan Kundan Berundak ini seperti apa sih gitu kan. Karena yang sudah saya jalani ya saya tanya ke warga sekitar, awalnya mereka pada nggak tahu ini ada batu-batu seperti ini gitu kan. Yang mereka tahu hanya tanah rata gitu loh. Nah untuk selanjutnya mungkin kita coba tanyakan langsung dengan Mbah Gandhi sebagai penemunya langsung. Silakan Mbah Gandhi. Baik Kang, begini Kang. Jadi waktu itu kan saya datang ke Pasir Erih teh tahun 95. Saya menikah dengan orang Pasir Erih. Jadi waktu itu pada malam hari saya ketemu sama tokoh Pasir Erih. Bapak Lurah Wira, Bapak Haji Dadi, terus sama Mbah Ujang. Nah, ngobrol ke barat ke timur lah, namanya juga ini ya. Ngobrol sama orang tua gitu.
Terus Mbah Lurah Wira itu bicara ke saya begini, Bapak nak Neng, bahasa Sunda kan ya. Di sini kata orang tua dulu ada tapak kaki orang wetan. Bilangnya begitu. Kan saya merasa penasaran. Saya bilang, Bah, orang wetan mana? Abah oke tuh nyaho, cenah Bapak nasi Neng, yang gitu. Gitu. Kan saya merasa penasaran. Ini di mana lokasinya? Apa benar apa tidak itu ucapan orang tua? Kan begitu. Ternyata saya akhirnya berdoa sama Yang Maha Kuasa waktu itu. Saya berzikir selama 3 malam. Akhirnya saya dapat petunjuk. Perjalanan spiritual seolah-olah saya dibayat, dibawa ke sana kemari di alam gaib ya. Jadi waktu itu saya dibawa ke kebun raya. Saya mau masuk ke kebun raya, dijaga sama pasukan kerajaan ya, yang menjaga gerbang. Pakai perangkat semua pakai seragam kerajaan lah, gitu, prajurit kerajaan. Bahkan senjata juga panjang-panjang lah. Nah saya di situ ditanya, kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau masuk. Abdi beri asup dikitun ke kalebet. Tuh menang sia. Dia tempuh lah ku yang daftar nak. Nah, waktu itu dilihat kayak agenda ya, ya kos agenda ditempuh, di kebetan KB. Ternyata foto hitam putih di situ saya ada. Tah sia cenah foto sia aya di dieu cenah. Sok sia menang di aku ku aing. Kejero. Terus kejero. Beres di jero orang seolah kita terbangun. Udang deh orang tidak mimpi kan. Beberapa hari kemudian mimpi lagi. Saya dibawa ke daerah Kulon. Ke daerah Kulon teh saya mau ke lokasi tertentu lah gitu. Ada sejenis aliran sungai besar gitu. Pas waktu saya mau nyebrang, segitu air besar itu, segitu besarnya air itu, aliran deras gitu, itu berhenti itu air. Tak. Waktu itu saya mau nyebrang, saya tidak jadi. Ada yang memanggil saya, Kang, jangan dulu ke situ, ke sini dulu Akang. Oh baik, saya bilang. Ternyata saya sudah jarah ke suatu makam. Makam itu sejenis makam hajah lah, hajah ya, haji gitu. Hajah. Nah, jadi saya langsung ikuti ke situ. Ternyata saya bertawasul itu mengirimkan doa, baca Fatihah, udah begitu. Ternyata makam itu belah dua. Terus keluarlah busur panah. Busur panah sekitar 60 cm ya. Seginilah 60 cm. Ngangkat ke atas, langsung saya pegang. Udah begitu saya terbangun lagi. Terus perjalanan spiritual terus-terusan lah, istilah kata kalau diceritakan terlalu panjang. Akhirnya saya dapat petunjuk seolah-olah kayak ada yang menyuruh gitu kan. Kayak ada yang memerintahkan untuk menggali sesuatu tempat. Ternyata di belakang rumah saya kan. Ternyata waktu pertama ketemu saya gali semua, ternyata ada yang bentuk segitiga kayak gunung. Yang waktu saya ceritakan tadi tanggal 14 Agustus 2009. Udah gitu berlanjut. Pas tanggal 17 Agustusnya lagi ketemu yang ukiran berbentuk kujang. Yang terus begitu lagi terus berlanjut sampai sekarang. Ternyata saya kembangkan itu banyak-banyak penemuan-penemuan yang aneh-aneh. Intinya itu petunjuk dari leluhur mungkin gitu ya, dari gaib. Jadi saya pengen membuktikan bahwa ucapan mamang saya tadi, kata beliau ada tapaki dari daerah wetan itu benar adanya. Jadi bukan hanya omongan gitu. Jadi alhamdulillah ketemunya di belakang rumah kan gitu. Begitulah. Demikian Kang ya, cuma segitu penjelasan singkatnya begitu kan. Jadi kalau bisa saya tambahkan mungkin perjalanan Abah Gandhi ini untuk selanjutnya ya mungkin akan saya pertemukan dengan para sejarawan atau arkeolog ya yang paham tentang sejarah awal di desa di Kampung Pasar Iruh ini gitu kan.
apakah benar dulu di sini ada semacam perkampungan ya zaman dahulu, terus atau tempat petilasan, tempat musyawarah di zaman kerajaan dahulu gitu kan. Nah itu kan kita juga belum tahu pasti ya tentang berapa tahun lamanya batu-batu ini. Tapi menurut keterangan Mbah Gandhi waktu itu sekitar 700 tahunan ya Mbah ya. Waktu itu saya keterangan dari goib juga ya. Dari goib, waktu itu tahu menunjukkan tahun 728 katanya ya. Ini kan secara spiritual nih, bukan secara arkeolog. Wallahu alam kan apa pas apa tidak kalau misalkan diteliti kan, gitu. 728. Nah, mungkin di abad siapa kan gitu di situ. Nah itulah makanya perlu tindak lanjut dari beberapa pihak. Proses penggaliannya berapa lama itu? Jadi kalau proses timbul semua tuh. Proses penggalian saya waktu itu melibatkan saudara saya juga, 4 orang. Terus jadi itu kata hati. Kata hati. Kalau kata hati pengen digali, mau hujan kayak mau panas kayak mau gimana kayak harus saya gali, ya digali. Kalau tidak ada kata hati, saya walaupun nganggur diam gitu tidak mau gali. Itu dengan dorongan hati itu. Kayak ada yang menyuruh gali, baru digali. Kalau tidak ada yang dorong dari hati, tidak digali. Itu mungkin dulu dari tahun 2009 sampai waktu peresmian kan digali lagi tuh. Saya melibatkan anak-anak santri. Itu berapa orang kan anak santri kita suruh. Alhamdulillah kan yang besar itu yang kata tadi ada ukiran kayak kuda ya. Gitu. Ya sekitar hampir sekarang mungkin sekitar 10 tahunan Kang. 10 tahun. Proses penggaliannya sampai berbentuk kayak begitu tadi kan gitu. Jadi ibaratnya ini bukan susunan dari Mbah Gandhi ya, batu-batu itu ya? Bukan. Emang ada dari sana ya, begitu digali udah terbentuk seperti itu. Jadi yang kalau saya lihat sih kemungkinan kalau diteliti lebih lanjut ya oleh para arkeolog mungkin akan timbul suatu kawasan nantinya. Jadi bukan hanya situs Punan Berundaknya seperti yang ada tadi di lokasi, tapi kemungkinan kalau kita gali lagi ke tempat yang berdekatan dengan situs ini mungkin bisa menciptakan suatu kawasan ya, kawasan cagar budaya gitu kan, seperti di Arca Domas gitu kan, atau seperti di Gunung Padang gitu kan. Jadi ya perlu perhatian dari beberapa arkeolog dan pemerintah juga di situ, dan juga perlu perhatian dari pemerintah juga. Kalaupun mau ada proses penggalian segala, tolong diperhatikan juga masyarakat sekitarnya gitu kan. Jadi tidak ada isu-isu negatif gitu kan dari hasil penelitian ini gitu. Nah untuk saat ini apa Mbah Gandhi masih ada petunjuk untuk menggali lagi atau bagaimana? Sementara ini saya tidak melakukan penggalian, cuma yang sudah ada aja kita rawat, kita rapikan. Jadi mungkin kesananya wallahu alam nanti kalau misalnya ada petunjuk atau gimana harus digali di mana. Nah kan ini kan tempat bukan tempat kita kan, masih ada yang dibikin rumah sama saudara kan gitu. Jadi banyak orang yang udah dibikin rumah, jadi kan kita jadi serba salah kan gitu kan. Dikhawatirkan ada hal kan gitu. Yang pentingnya sekarang yang udah ada aja dulu kan gitu kan. Istilah kata yang ukuran sekitar 7 meter persegi Kang ya mungkin ya. Ini ya, luas ada yang ya. tadi tuh sekitar 7 meteran lah, 7 meter lah. Kurang lebih lah 7 meter. Gitu Kang. Betul. Jadi untuk sementara ini mungkin lahan yang ada dulu ya. Coba kita komunikasikan dengan beberapa dinas terkait, dengan beberapa pemerintahan terkait lah gitu kan. Jadi untuk penelitian selanjutnya gitu kan. Jadi akan bisa disimpulkan nantinya apakah benar ini batu peninggalan tahun berapa dan di era kerajaan siapa gitu kan. Gitu. Jadi tidak ada cuman katanya tahun segini, tapi coba kita sambungkan antara yang goib dengan yang real. Dengan sejarah di Indonesia ini gitu kan, khususnya di Bogor gitu kan. Jadi harus ada literatur yang menyambung gitu kan antara kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, kerajaan Pajajaran
sampai ke sekarang gitu kan. Jadi ada berkesinambungan bahwa proses Indonesia itu tidak muncul dengan sendirinya gitu kan, tapi ada dari awalnya. Dari kalau misalnya di Jawa Barat ini ya dari kerajaan Galuh gitu kan, kerajaan yang lain-lainnya gitu kan, termasuk terakhir di kerajaan Pajajaran ini gitu kan. Jadi kepada pemerintah pun saran saya, ayo kita sama-sama dengan warga masyarakat yang ada di Bogor ini kita coba gali potensi alam lagi yang lebih baik, juga potensi situs cagar budaya ini agar dapat dilestarikan dan dikembangkan tanpa meninggalkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena masyarakat yang ada di sekitarnya harus juga merasakan manfaat hasilnya gitu kan, untuk generasi selanjutnya juga gitu kan, begitu ya. Jadi mungkin penjelasan saya pada tim Spiritual Muda Indonesia segitu adanya, hasil wawancara saya dengan Abah Sugandi ya. Mudah-mudahan kita akan berlanjut terus dengan tim Spiritual Muda ini ke kegiatan lainnya gitu kan. Insya Allah nanti saya dari tim Pakuan Pajajaran akan mendampingi tim Spiritual Muda Indonesia untuk menggali lebih jauh lagi gitu kan, keberadaan potensi yang ada di Bogor Raya ini dulu. Kita kembangkan Bogor dulu gitu. Ya, amin, itu bagian ya. Baik. Bogor dulu aja ya kita ya. Siap. Kita fokuskan Bogor dulu gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Yudi selaku lembaga ya yang bergerak di bidang pelestarian cagar budaya, dan Abah Gandhi. Sekarang saya mau coba berdoa ataupun ngirim pujilah Al-Fatihah buat yang ada di sini, dan sekalian kita sowan juga. Yuk teman-teman ikutin terus ya. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi saya sudah sowan ya, dan sudah berdoa juga di tempat bersejarah ini ya. Semoga perjalanan kami selamat, damai, dan sejahtera. Tetap ikuti terus perjalanan kami di Spiritual Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.